Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Kami seringkali mengatakan bahwa informasi yang akan kami sampaikan bukanlah suatu cerita dongeng yang dikarang-karang, dan informasi ini bukanlah diambil dari cerita menurut riwayat si ini ataupun riwayat si itu. Tetapi informasi yang akan kami sampaikan ini diketahui secara pribadi ataupun secara rahasia. Walaupun sifatnya rahasia, atas seizin dan atas kehendak Allah, kami bisa menyampaikan informasi tentang kekasih pilihannya, asalkan tidak melewati batasan dan tidak menceritakan sedetail mungkin. Seringkali kami menjelaskan bahwa setiap 1 abad atau setiap 100 tahun akan selalu ada dan akan selalu muncul khalifah-khalifah utusan Allah yang hadir untuk memimpin bumi ini, yang menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Pada setiap zamannya akan terdapat seseorang yang telah sampai pada tingkat manusia sempurna, di mana Tuhan menjadikannya sebagai contoh sempurna dalam ilmu dan amal. Orang semacam ini adalah khalifah Allah di bumi ini, yang akan bertindak sebagai tangan dan kaki Allah. Kepemimpinan manusia berada di tangannya dan akan tetap seperti itu selama langit masih kokoh. Dunia masih dalam keadaan terpuruk dan semakin kacau. Beberapa negara masih saja saling berselisih antara yang satu dengan yang lain. Alam belum sepenuhnya membaik, masih terjadi bencana di mana-mana. Keadaan bumi pun masih belum stabil akibat ulah tangan dan kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Akibat keadaan bumi ini belum juga stabil dikarenakan sang khalifah ataupun Imam Mahdi belum juga sepenuhnya bertindak. Alasan sang khalifah ataupun Imam Mahdi belum juga mau bertindak sepenuhnya karena masih ada sekelompok orang yang masih menyembunyikan akan kekhalifahan dirinya terhadap kelompok suatu majelis ilmu, di mana di tempat itu beliau berguru kepada seorang wali kutub yang pernah juga menjadi khalifah Allah pada zamannya terdahulu, dan sekarang ini sudah menjadi wasilah atau silsilah penyambung Rasulullah. Jika sekelompok orang yang berada di suatu majelis ilmu itu masih saja menolak dan mengingkari akan kekhalifahan dirinya, maka keadaan bumi ke depannya akan semakin terpuruk dan semakin kacau. Sampai saat ini, sekelompok orang itu masih saja belum mau menerima akan kekhalifahan dirinya yang sebenarnya. Maka beliau akan tetap menahan diri dan belum mau bertindak agar membuktikan kepada mereka bahwa sering terjadinya kekacauan dan kerusakan yang begitu parah di bumi ini akibat belum bertindaknya sosok pemimpin bumi yang sebenarnya. Jika sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli sudah bertindak sepenuhnya dalam kondisi orang-orang belum percaya kepadanya, dan apabila bumi ini sudah sepenuhnya kembali normal dan stabil, maka sekelompok orang itu akan semakin jadi bahwa mursyid yang mereka pilih sendiri dan yang mereka percayai saat inilah yang sudah meredakan kekacauan tersebut. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi belum mau sepenuhnya bertindak agar sekelompok orang tersebut kedepannya memperhatikan keadaan alam di bumi ini
yang masih dalam keadaan terpuruk dan semakin kacau, agar mereka segera menyadari kesalahannya dan segera menerima dan mempercayai dirinya sebagai khalifah Allah yang sebenarnya. Adapun beberapa informasi yang kami dapatkan mengenai yang dikabarkan oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Kedepannya keadaan bumi ini akan terjadi seperti apa? Beliau berkata, jika memang benar-benar ada seorang wali ataupun mursyid yang dianggap sebagai khalifah Allah selain dirinya, kenapa sampai saat ini belum juga bisa mengatasi kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di bumi ini? Jika mereka yang mengaku diri ataupun seseorang yang digadang-gadang sebagai khalifah Allah yang bergelar Imam Mahdi benar-benar ada selain beliau, pasti mereka bisa menstabilkan keadaan bumi saat ini, dan pasti mereka bisa memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Jika memang benar-benar ada khalifah ataupun Imam Mahdi selain beliau, pasti mereka bisa memberantas segala kejoliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Dan mereka yang mengaku diri ataupun seseorang yang digadang-gadang sebagai khalifah ataupun Imam Mahdi, pasti sampai saat ini bisa membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat yang sedang dilanda kesengsaraan. Beliau sering berkata bahwa dirinya tidak mengharapkan pengakuan dan kepercayaan dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Walaupun dipercayai atau tidak oleh banyak manusia, beliau tetap akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Karena yang mengangkat beliau sebagai khalifah di bumi ini, bukanlah diangkat oleh manusia, tetapi sudah diangkat langsung secara resmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hanya ingin sekelompok orang itu segera membuka kebenaran akan kekhalifahan dirinya, agar semua orang yang ada di suatu majelis ilmu itu mau menerima dan mempercayai juga dirinya sebagai sosok mursyid yang sebenarnya, yaitu sosok mursyid yang di dalam dirinya mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun yang mewarisi Nur Muhammad, ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Hanya seseorang yang mampu mewarisi isi dada atau isi kolbunya Rasulullah yang pantas menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini, yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Beliau tidak gila akan sebuah gelar dan tidak ingin dipuji dan dipuja oleh semua orang. Beliau hanya mengharapkan itu saja karena dirinya mau menjalankan amanah dan wasiat dari gurunya. Jika sekelompok orang itu sudah mau menerima dan mengakui akan kekhalifahan dirinya, maka beliau akan segera bertindak sepenuhnya. Jika beliau sudah bertindak, maka hal yang paling utama diatasi olehnya, yaitu menstabilkan keadaan bumi ini dari segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi. Apapun yang akan dilakukan oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi, semuanya atas izin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi di bumi ini akan bertindak sebagai tangan dan kaki Allah. Hal yang kedua yang akan dilakukan oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah setelah keadaan bumi dari segala kekacauan dan kerusakan
sudah mulai stabil dan normal, maka beliau akan segera memberantas segala kejoliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Masalah kejoliman dan ketidakadilan yang pertama yang harus diselesaikan oleh beliau adalah masalah di negara tempat tinggalnya ataupun tempatnya menetap. Setelah segala masalah di negara tempat tinggalnya sendiri sudah mulai membaik, maka beliau dan pasukan-pasukannya akan segera memberantas satu persatu wilayah di berbagai negara yang terdapat kejoliman dan ketidakadilan. Yang paling utama adalah wilayah yang banyak terdapat kejoliman dan penindasan terhadap kaum muslim. Seandai saja sekelompok orang itu sudah mau menerima dan mengakui akan kekhalifahan dirinya, pastilah beliau akan segera sepenuhnya bertindak dan pasti beliau akan segera memberantas pemimpin-pemimpin yang jolim. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB